Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Fitri Purwaning Tias selaku dosen yang mengajar mata kuliah Enterprise Information System. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi selaku moderator presentasi ini dan rekan saya. Saya Sylvia Ardila. Saya Yudina Putasari. Ini kami akan mempresentasikan hasil studi kasus kami mengenai perancangan KRS online Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah Palembang. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Yudina Putasari. Saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang STIK Siti Khadijah Palembang. STIK Siti Khadijah Palembang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang terdapat di Kota Palembang. Pada saat ini, STIK Siti Khadijah Palembang dalam pengambilan kartu rencana studi atau KRS masih bersifat konvensional. Namun pada saat ini sudah terkomputerisasi. Masalah utama yang terjadi pada STIK Siti Khadijah Palembang saat ini yaitu pengisian KRS masih dilakukan secara manual. Tentunya hal tersebut sangat menyulitkan mahasiswa dalam pengisian KRS. Mahasiswa harus datang ke kampus untuk mengisi KRS secara manual serta mengantri selama berjam-jam. Hal ini sungguh berpengaruh untuk mahasiswa di STIK Siti Khadijah Palembang. Selanjutnya. Maka dari itu, kami bertujuan merancang sistem KRS online ini tentunya sangat memudahkan mahasiswa dalam memperoleh layanan KRS dan mempermudahkan admin dalam menginput KRS secara online. Karena dengan menerapkan sistem informasi KRS online, maka lembaga akan lebih mudah untuk mengelola data dan memberikan pelayanan KRS kepada mahasiswa, begitupun sebaliknya, mahasiswa akan memudahkan untuk mengakses KRS secara online. Selanjutnya ruang lingkup. Ruang lingkup pembahasan yang menjadi batasan masalah agar tidak terlalu meluas adalah sebagai berikut. 1. Masalah dibatasi hanya pada pengisian KRS dan penghapusan mata kuliah. 2. Jumlah SKS maksimal pengambilan KRS berdasarkan ID semester masing-masing mahasiswa yang dibuat secara dinamis. 3. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah prasyarat sesuai yang ditawarkan oleh admin. 4. Semester yang digunakan semester reguler, ganjil, atau genap. 5. Output yang dihasilkan berupa KRS printout. Selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan metodologi penelitian yang kami gunakan. Kami menggunakan metodologi penelitian RAD, Rapid Application Development Prototyping, merupakan suatu pendekatan berorientasi objek terhadap pengembangan sistem yang mencakup suatu metode pengembangan serta perangkat-perangkat lunak. Tahapan RAD prototyping meliputi 3 fase, yaitu planning atau perencanaan. Di dalam perencanaan ini, pengguna dan analis bertemu untuk mengidentifikasi tujuan yang akan dibuat sistem. Selanjutnya yaitu analis, di mana analis akan menganalisis proses bisnis yang ada untuk memecahkan permasalahan desain sistem. Yang terakhir yaitu implementation atau penerapan. Sebagai sistem yang baru dibangun, sistem baru atau personal diuji dengan perkenalan kepada organisasi. Saya kembalikan ke Ahmad Fauzi. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh saudari Sylvia Ardila. Saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis, proses pengisian KRS manual di STIK Siti Khadijah Palembang. Dalam paper ini akan dibahas cara pengisian KRS manual yang sedang dijalankan oleh STIK Siti Khadijah Palembang. Berdasarkan informasi yang kami dapat, pada proses pengisian KRS manual
mahasiswa harus membayar SPP terlebih dahulu, setelah itu melapor atau memberikan bukti tanda bayar SPP kepada pihak admin untuk mendapatkan lembar KRS. Setelah mendapatkan lembar KRS, mahasiswa diminta untuk mengisi lembar KRS sesuai dengan mata kuliah yang telah ditentukan. Jika sudah selesai mengisi lembar KRS, mahasiswa dituntut untuk meminta tanda tangan Kaprodi. Jika sudah selesai meminta tanda tangan Kaprodi, satu lembar KRS tersebut diberikan kepada admin dan satunya lagi disimpan oleh mahasiswa. Gambar tersebut adalah lembar KRS secara manual. Deskripsi sistem. Sistem yang akan dirancang akan berisi profil mahasiswa, kartu rencana studi atau KRS, kartu hasil studi atau KHS, yang mana sistem ini dapat dipergunakan oleh mahasiswa secara pribadi. Sistem ini dirancang karena terdapat kesulitan pada sistem yang lama dan membutuhkan waktu yang cukup lama. KRS. KRS merupakan singkatan dari Kartu Rencana Studi yang berisi daftar mata kuliah yang diikuti oleh setiap mahasiswa satu semester. Di KRS tercantum data-data mahasiswa seperti nama, NIM mahasiswa, prodi, fakultas, jurusan, kelas, dan mata kuliah yang akan diambil setiap semester, serta jumlah SKS. KRS juga merupakan bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan masih aktif berkuliah. KRS online ini dapat diakses oleh mahasiswa melalui handphone dan laptop maupun komputer. UML. UML adalah sekumpulan alat yang digunakan untuk melakukan abstraksi terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak berbasis objek. UML merupakan singkatan dari Unified Modeling Language. UML berisi class diagram, use case, sequence diagram, dan activity diagram. Selanjutnya, use case diagram. Use case diagram adalah menggambarkan proses aktivitas di dalam sistem. Terdapat dua aktor, yaitu admin dan mahasiswa. Aktor admin terlebih dahulu melakukan sistem login. Setelah melakukan sistem login, admin melakukan kelola data mahasiswa. Setelah kelola data mahasiswa, admin melakukan kelola fakultas, kelola mata kuliah, kelola kelas, kelola waktu, dan yang terakhir kelola ruang. Aktor selanjutnya yaitu aktor mahasiswa. Mahasiswa dapat melihat jadwal KRS, dan yang terakhir mencetak KRS. Saya kembalikan ke Ahmad Fauzi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas sistem yang sedang dirancang. Masing-masing berawal yang mungkin terjadi dan bagaimana mereka berakhir. Berikut ini adalah tampilan activity diagram yang terdapat dua aktor, yaitu mahasiswa dan admin. Dimulai dari mahasiswa. Mahasiswa melakukan login, kemudian bisa melihat jadwal KRS, dan juga bisa mencetak KRS. Selanjutnya pada aktor admin. Admin melakukan pengelolaan data mahasiswa, dan juga admin melakukan pengelolaan data fakultas, melakukan pengelolaan mata kuliah, kelola kelas, kelola waktu, dan kelola ruang, dan berakhir. Selanjutnya yaitu sequence diagram. Sequence diagram merupakan diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek, juga interaksi antar objek, yaitu sesuatu yang terjadi pada titik tertentu eksekusi pada sebuah sistem. Di dalam sequence diagram ini terdapat dua aktor, yaitu admin. Admin bertugas untuk mengelola website KRS. Sesudah website KRS dikelola oleh admin, maka admin akan mengelola data mahasiswa. Sesudah data mahasiswa diinput, maka admin akan melanjutkan
kelola jurusan atau fakultas. Setelah di-input, maka admin akan mengelola data mata kuliah mahasiswa. Selanjutnya, admin akan mengelola data kelas dan menentukan data ruang dan data waktu. Maka akan menjadi sebuah KRS. Mahasiswa dapat mencetak jadwal KRS dan melihat KRS yang telah jadi. Mahasiswa dan admin bisa login di website KRS. Selanjutnya saya kembalikan ke Ahmad Fauzi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelas diagram. Pengertian kelas diagram merupakan arsitektur dari sebuah sistem yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas serta paket-paket yang terdapat di dalam sistem. Di sini terdapat dua kelas, yaitu kelas user dan kelas mahasiswa. Pertama saya akan menjelaskan kelas user yang berisi ID user, nama user, dan password. Kemudian user mengelola fakultas yang berisi ID fakultas, nama fakultas, dan prodi. Kemudian juga user menginput mata kuliah yang berisi kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan semester. Kemudian juga user menentukan kelas yang berisi kode kelas, nama kelas, dan juga berelasi menentukan ruang dan waktu. Selanjutnya pada kelas mahasiswa yang berisi nama mahasiswa, NIM mahasiswa, prodi, fakultas, semester, kelas, dan alamat mahasiswa. Dan juga kelas mahasiswa menginput data fakultas, mata kuliah, menentukan kelas, ruang, dan waktu. Dan juga kelas mahasiswa bisa melakukan cetak KRS yang berisi di dalamnya semester, nama kelas, tempat tanggal kredit, nama mata kuliah, kode mata kuliah, kode ruang, kode waktu, dan SKS. Saya akan menjelaskan desain login dan data mahasiswa. Di sini bisa dilihat ada dua gambar. Yang pertama ini ada desain login yang berisi NIM dan password. Mahasiswa bisa melakukan pengisian di kolom NIM dan password, kemudian melakukan login. Setelah itu, mahasiswa akan masuk ke tampilan awal atau home yang berisi tentang data pribadi, ada nama, NIM, prodi, tahun, dan kelas. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh saudari Sylvia Ardila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan desain interface pembayaran dan KRS. Pada desain pembayaran, pilih pembayaran apa yang ingin dibayar. Contohnya SPP semester 5. Sudah itu kalian harus mengklik lakukan pembayaran. Dan selanjutnya desain KRS. Tampilan desain KRS tersebut berisi fakultas, jurusan, semester, kelas, hari, waktu, kode, mata kuliah, dan SKS. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Ahmad Fauzi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh saudari Yuni Nebitasari. Saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tampilan desain KHS. Di dalam desain KHS ini berisi data fakultas, semester, jurusan, dan kelas. Admin akan menginput nilai yang berisi kode mata kuliah, jumlah kredit, NH, NA, dan KNA. Per semester, nilai mahasiswa. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke Ahmad Fauzi. Baiklah, itulah presentasi dari kami dengan judul Perancangan KRS Online pada STIK Siti Khadijah Palembang. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya selaku moderator dan teman-teman mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.